katong mau pilih sila ke berapa nih Pak katong punya tugas nih? Kalau menurut beta kayaknya katong pilih sila ketiga juga kapan? Sila ketiga sa. Sila pertama katong kayak yang tadi katong Kau tuh bicara tuh kayaknya sila pertama lebih pas deh tuh. Tapi sila ketiga lebih gampang. Sila pertama juga gampang, aku pembahasan setelah Tapi sila pertama itu akan lebih sensitif kalau katong bicara soal agama. Kan kau tuh bisa atur itu, maksudnya kan di sini kan banyak agama gitu tuh, maksudnya kau tuh supaya kau tuh bisa sesuaikan orang pemikiran, orang punya pendapat gitu. Di sini juga kan katong beda-beda, tapi katong sini satu, katong beda-beda asal. Bisa wawancara dong tuh. Lah agama kan juga beda-beda tuh, maksudnya katong lebih gampang untuk contohnya sih dapat tanya begini tuh tentang agama kan pasti sih pemikiran lebih luas tentang apa. Tapi kan katong Indonesia ini kan segala hari ibadah tuh. Kan katong ini kan harus menunjukkan sikap bineka tunggal ika lah itu. Ini tuh katong cari akal lebih gampang. Nah ini tuh cari gampang tuh. Tapi kan tidak gampang. Weh, stop dulu, weh. Kalau katong selesaikan semua ini dengan cara yang kayak begitu, katong akan pernah dapat jalan keluar yang baik, Kalau bicara sabar, segala sesuatu kalau katong selesaikan dengan saya bisa dong. Dengar dulu, dengar. Katong ini bermusyawarah untuk cari jalan keluar dulu. Oh tidak bisa, kalau saya mau menyelesaikan segala sesuatu yang saja tidak bisa. Katong cari jalan keluar yang benar-benar itu semua itu bersifat benar dan itu katong cari jalan keluar yang tidak ada salahnya di situ. Jadi tolong ini berpikir ini cara keluar bagaimana. Menurut Dondo ini katong mau ambil bagaimana? Menurut Dondo ini katong mau ambil bagaimana? Bagaimana sudah kalau katong vote? Bebas. Beta sih. Terserah sih. Oke, kalau mau vote berarti katong vote ini. Mau vote ini katong ambil sila ke berapa ini? Tapi beta tetap sila tiga. Beta juga sila ketiga. Kau tuh tetap sila pertama, maksudnya ya kau tuh pendapat lah, kamu boleh ini kamu pendapat kayak kamu yang paling betul. Yo, saya maksudnya kenapa kamu Tapi- pilih sila pertama? Kamu alasan dulu lah. Alasan Sila pertama tuh kan kalau dengan katong yang bahkan katong wawancara itu di katong lingkup kampus ini kan katong semua kayak agama banyak gitu tau, jadi katong lebih bisa lebih Untuk mudah kamu makan semua iya, begitu. jadi makanya lebih kalau misalnya nanti ada satu ketum bicara yang menyenangkan di agama lain atau mungkin ada menyinggung Ah agama itu lain. iya betul Itu kan itu bisa katong- bikin isu-isu yang sing Katong baik. kan di sini kan masih belajar tuh, pasti katong punya pemahaman sendiri. Katong pasti bisa atur akang lah, maksudnya kan bisa diatur, katong itu bisa bukan satu yang meminimalisir itu sih. iya. Yakin? Ya yakin, katong kan Oke, jadi sudah. Oke, karena semua su berunding nih. Katong su ini, katong deal mau pakai yang mana nih? Satu beta satu gak bicara sah nih, deal mau pakai yang mana katong semua Kalau nih. gitu katong sila pertama. Yo, sila Oh pertama. mana? Tapi mesti katong latihan menyawanya. Iya. Supaya Tapi katong sih boleh. Iya katong harus Katong kan- bikin akan bagus-bagus. Katong persiapan bagus karena ini nih hal ini akan paling sensitif. Oke, sudah. Deal berarti katong semua ambil sila Yo, pertama. sila pertama. Oke. Jamale. ya, Jamara. Jamara. Jamara katong pusikap suka sering ngomong. Entah. Oke, mari katong bikin juga bah. Ayo, mari katong pergi jalan. Oke. Katong bisa. Oke. Halo, perkenalkan saya Hendrawati Mena selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik periode 2022-2023. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2019 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Ya, dalam mendengar pendapat dan masukan dari setiap orang dalam kepemimpinan saya pasti sudah. Namun setiap pendapat dan saran dari teman-teman itu tidak semua harus kita terima. Harus juga kita filter dan kita lihat mana yang baik dan mana yang tepat dalam menunjang berjalannya organisasi. Nah, berikutnya kebijakan yang misalnya dari saya buat itu tidak semuanya bisa menyenangkan hati orang, tapi setidaknya kebijakan yang dibuat itu dapat bermanfaat untuk orang lain. Jadi misalnya ada saran atau masukan pendapat yang diberikan kepada saya itu tidak semuanya harus saya jalankan, tetapi saya lihat mana yang menjadi skala prioritas dan penting untuk dijalankan, seperti itu. Nah, kalau yang saya jalankan itu kekeluargaan. Jadi antara saya dan organisasi teman-teman di organisasi saya itu membangun secara kekeluargaan. Jadi ibaratkan seperti adik dan kakak dan kita tidak boleh membedakan misalnya dari agama mana, dari suku mana, tetapi kita sama-sama memimpin dengan rasa kekeluargaan untuk mencapai musyawarah mufakat. Jadi dalam pengambilan keputusan kita misalnya ada masalah atau permasalahan apa yang timbul dari dinamika organisasi itu kita bahas dan kaji secara kekeluargaan bersama-sama untuk kemudian mencapai solusi yang kita semua inginkan. Yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan sikap
yang bijaksana bagi seorang pemimpin itu yang pertama, bagaimana saling mengerti. Jadi pemimpin itu bukan saja harus menyombongkan diri atau tidak ingin mendengarkan pendapat orang lain, tetapi bagaimana pemimpin harus mendengarkan masukan dan pendapat dari yang lain. Jadi untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, kita tidak boleh egois, itu yang pertama. Kalau kita egois, maka organisasi atau roda organisasi yang kita jalankan itu tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu yang penting adalah pemimpin yang egois dan kemudian harus mendengarkan saran, masukan, kritik dari semua elemen yang ada. Itu yang paling terpenting sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Mungkin saja, terima kasih. Terutama dalam kegiatan, dan saya selalu berusaha untuk menampung setiap saran, masukan, ataupun apapun itu untuk sama-sama dapat mengambil keputusan yang nantinya akan saya dalam musyawarah untuk mencapai mufakat sendiri, yaitu sistem kepemimpinan partisipatif, di mana sistem kepemimpinan ini memberikan kebebasan kepada seluruh anggotanya untuk dapat menyampaikan ide, saran ataupun masukan untuk dapat membangun suatu organisasi, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Saya sendiri sebagai seorang itu harus dilakukan adalah yang pertama, dapat merangkum semua anggotanya tanpa membeda-bedakan. Kemudian dapat menerima saran, kritikan, masukan dan lain-lain yang sifatnya untuk membangun organisasi bersama. Jadi kesimpulan yang Katong ambil yaitu sila keempat Pancasila merupakan sila yang memupuk rasa saling menghargai, terutama menghargai pendapat atau saran dari seseorang. Sila ini juga mengedepankan rasa kebersamaan, terutama saat terjadi perbedaan pendapat, di mana musyawarah atau mufakat menjadi cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Tentunya dengan cara yang sehat, dalam arti musyawarah atau mufakat yang dilaksanakan tidak boleh luput dari rasa saling menghargai. Memberikan kesempatan yang sama untuk setiap orang berkaitan dengan hak mereka dalam memberikan pendapat merupakan hal yang perlu dilakukan dalam suatu musyawarah, meski tak semua pemikiran dan pendapat itu perlu diambil. Melihat setiap pendapat dari kacamata kekeluargaan juga membuat suatu musyawarah dapat berjalan tanpa menyinggung dan membuat orang lain merasa tersudutkan. Jadi dengan memilah pendapat yang membangun dari orang lain merupakan satu sikap bijaksana yang sangat diperlukan dalam jalannya suatu musyawarah untuk mencapai mufakat.